Balik lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno di seri Tech Now yang ke-52 untuk ngebahas kabar Tekno yang sedang trending hari ini. Mulai dari kemunculan iPhone layar lipat, Google Pixel Fold, bocoran iPhone 15 Ultra, sampai Qualcomm dan MediaTek yang makin serius nih guys, bikin pusing Intel dengan membuat prosesor PC. Dan sebelum kita mulai, pastikan subscribe ya biar gak ketinggalan kabar Tekno terupdate seperti ini. Dan kabar pertama ini datang dari penerus iPhone 14 Pro Max ya, yang kabarnya bakal diberi nama iPhone 15 Ultra. Nah, sesuai namanya, ini bukan sekedar iPhone 15 Pro yang digedein ya, jadi iPhone 15 Pro Max seperti biasanya, tetapi bakal punya banyak fitur eksklusif nih yang nggak ada di iPhone 15 Pro, dan harganya juga bakal jauh lebih mahal dibandingkan dengan seri Pro Max biasanya. Ya bisa jadi karena pakai material yang berbeda ya, kombinasi hardware yang berbeda juga, serta fitur dan juga kecanggihan yang berbeda. Kemungkinan sih bakal kayak yang bisa kita temui ya sekarang di Apple Watch Ultra, yang secara desain, fitur, dan juga material itu berbeda jauh ya dengan Apple Watch versi standar. Nah, rumornya sih iPhone 15 Ultra nanti bakal punya periskop kamera di belakang, dual selfie kamera di depan, RAM yang lebih besar, dan case dari titanium ya kayak di Apple Watch Ultra. Tetapi kalau gua kok nggak yakin ya iPhone 15 Ultra ini bakal menggantikan iPhone 15 Pro Max, karena market seri Pro Max itu sangat besar dan tentu Apple nggak mau kehilangan ini ya. Menurut gue sih dia malah lebih mungkin jadi seri iPhone baru yang paling canggih dengan harga yang paling mahal seperti halnya Apple Watch Ultra sekarang. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Nah, kabar kedua ini masih dari iPhone ya, yang baru aja viral karena kemunculan iPhone layar lipat yang bukan dibuat oleh Apple sih ya sebenarnya, tetapi hasil modifikasi oleh salah satu engineer Tiongkok. Jadi engineer ini ngebongkar iPhone guys, terus mengganti layarnya dengan layar lipat, membagi dua bodinya jadi dua bagian ya, begitu juga baterainya dimodifikasi biar bisa terbagi dua guys, dan menggunakan engsel dari Galaxy Flip untuk membuatnya bisa dilipat seperti Samsung Galaxy Flip. Ya meskipun hasilnya nggak serapi produk original Apple ya, dan masih jelas juga ya terlihat kalau ini hasil modifikasi, tetapi setidaknya kita bisa lihat kira-kira seperti apa kalau iPhone dibuat jadi layar lipat. Nah, kalau suatu saat Apple rilis iPhone Flip kayak gini, kalian mau beli nggak? Tulis di kolom komentar. Nah, kalau ini bukan cuma hasil modifikasi guys. Google kabarnya tengah menyiapkan Google Pixel Fold yang bisa dilipat ya jadi smartphone dan dibuka jadi tablet ala-ala Galaxy Fold. Saat ini proyeknya masih rahasia, tetapi mungkin bakal diumumkan ya di Google Developer I/O Conference bulan Mei tahun depan. Ada dua warna yang kabarnya bakal dirilis ya, yaitu chalk yang warna putih ya, kayak putih kapur gitu guys. Terus kemudian ada obsidian untuk warna hitam. Nah, secara performa dan experience sih Pixel Fold juga bakal tetap ya seperti karakter Pixel yang biasanya hadir dengan kamera flagship, terus kemudian OS-nya juga Android yang sangat clean, dan bocorannya sih dia bakal dijual di harga $1.799 atau sekitar 28 jutaan ya, dan mungkin bakal dijual dengan harga yang sama persis dengan Galaxy Z Fold 4. Dan seperti biasa Pixel Fold ini kemungkinan bakal hadir dengan Tensor chipset dengan dual speaker, satu di bawah dan satu di atas, serta in-display fingerprint sensor. Dan selain Pixel Fold, sebenarnya Google juga sedang menyiapkan 3 smartphone lain ya, yaitu Pixel 8, Pixel 8 Pro, dan Pixel 7a. Untuk Pixel 7a sendiri ini cukup menarik guys, karena bakal jadi smartphone upper mid range yang lebih worth it ya, dengan kehadiran 3 fitur baru, yaitu layar 90Hz, wireless charging meskipun cuma 5 watt, dan dual kamera belakang dengan sensor kamera utama IMX787 yang merupakan upgrade besar dibandingkan dengan seri sebelumnya yang masih pakai IMX363. Nah, kalau Google bisa mempertahankan harganya nggak naik nih, maka Pixel 7a ini bakal jadi smartphone upper mid range yang sangat worth it dibanding sebelumnya. Tapi ngomongin layar lipat, sepertinya Samsung dan brand lain juga harus siap-siap, karena meskipun teknologi layar lipat ini masih baru, tetapi LG udah menyiapkan versi yang lebih canggih lagi, yaitu layar molor atau yang apa ya namanya, pokoknya dia lebih fleksibel, terus bisa dilipat, bisa digulung juga, dan bisa ditarik sampai memanjang 20%, jadi bisa kayak molor gitu guys. Dan ini layar pakai karet ya, tetapi anyway LG menyatakan kedepannya layar stretchable ini bisa dipasang dimanapun, menyesuaikan dengan bentuk dan lekukan dari perangkat itu. Bahkan bisa dipasang juga di sarung tangan olahraga misalnya, buat nampilin detail kalori atau informasi lainnya. Jadi dia nggak terbatas pada kayak smartphone atau tablet yang lurus gitu ya, yang flat, tetapi dia juga bisa ditaruh di tempat-tempat atau di device-device yang kayak bentuknya macam-macam dan bisa menyesuaikan dengan desainnya itu. Dan kabar kelima ini datang dari penguasa chipset mobile saat ini, yaitu Qualcomm dan MediaTek ya, yang makin serius untuk menyerbu market desktop CPU. Nah, seperti yang kita tahu ya, disadari atau enggak, sekarang desktop ARM itu makin populer sebenarnya sejak digunakannya Apple M1 di jajaran Mac. Qualcomm yang sebelumnya juga udah bikin chipset desktop berbasis ARM, ini kabarnya bakal merilis lagi ya versi yang lebih ganas di 2024 dengan codename Hamoa yang punya 12 core, kombinasi dari 8 performance core
dan 4 efficient core. Nah, CPU ARM ini bakal support discrete GPU yang kabarnya juga bakal menggunakan core design dari Nuvia Phonix ya, yang sebelumnya juga mengembangkan chipset ARM Apple sebelum akhirnya Nuvia ini diakuisisi oleh Qualcomm. Kabarnya sih secara performa ini bakal sangat menjanjikan dan menjadi salah satu CPU ARM untuk desktop yang bisa bersaing ketat dengan Apple M Series. Dan MediaTek pun nggak mau ketinggalan ya, karena mereka juga menyatakan siap untuk ngebawa teknologi ARM yang mereka pakai di chipset smartphone seperti Dimensity ke prosesor PC baik yang low power ataupun yang high power. Dan mereka juga menyatakan akan mendesain sendiri untuk CPU dan juga GPU-nya ya secara in-house, mirip seperti apa yang dilakukan Apple sekarang ya dengan chipset M series-nya. Dan kabar ke-6 ini jadi kabar yang sangat menarik buat penggemar OnePlus, karena selain merilis smartphone dan aksesorinya, OnePlus ini dikabarkan sedang menyiapkan tablet pertamanya untuk bersaing dengan iPad. Kabarnya tablet ini bakal dirilis tahun depan ya, dan disebut sebagai OnePlus Pad. Dan kalau kita ngelihat bagaimana positioningnya OnePlus sih, tentunya OnePlus Pad ini bakal jadi tablet yang speksnya tuh lumayan kenceng lah ya. Rumornya sih dia menggunakan layar 12,4 inch Full HD Plus OLED, dual kamera belakang 13 megapiksel plus 5 megapiksel dan 8 megapiksel kamera depan. Dan harganya itu dirumorkan berkisar di angka 6,6 jutaan rupiah. Dan gak cuma tablet sebenarnya, karena OnePlus juga menyiapkan lini smartphone barunya ya, OnePlus 11, yang kemungkinan sih bakal dirilis di Januari 2023 nanti. Dari bocoran yang ada, desainnya ya itu seperti kombinasi antara OnePlus 10 Pro dan Huawei P50 Pro. Dan modul kameranya juga melingkar ya, yang gede banget, layarnya curve dan body glass belakangnya juga curve dengan metal frame ya, khas smartphone flagship. Untuk layarnya kabarnya pakai 6,7 inch QHD Plus OLED. Silent slider itu bakal balik lagi ya setelah dihilangkan di OnePlus 10 Pro, dan secara specs tentu bakal menggunakan specs flagship di Snapdragon 8 Gen 2 dengan varian 8GB RAM, 128GB storage atau 16GB RAM, 256GB storage. Baterainya 5000 mAh dengan 100 watt wire charging, dan tentunya hadir dengan Oxygen OS 13 ya yang berbasis Android 13. Kalau untuk kameranya dikabarkan bakal menggunakan setup kamera yang sama dengan Oppo Find N2 dengan kamera utama 50MP Sony IMX 890 ya, ultra wide 48MP IMX581 dan 32MP IMX 709 dua kali zoom kamera. Bedanya dengan di Oppo Find N2 itu cuma di OIS-nya aja ya, yang kemungkinan bakal absen di OnePlus 11 ini. Dan kabar ke-8 ini buat kalian para Mi fans ya, karena ada bocoran smartphone baru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi 13 dan 13 Pro. Untuk Xiaomi 13, dari bocoran desain yang ada nih, layarnya ternyata nggak lagi curve dan mengikuti jejak Samsung Galaxy Series dengan memilih menggunakan layar flat 6,2 inch berbezel tipis. Nah, untuk desain framenya dibuat flat metal ya, kayak yang bisa kita temui di iPhone yang sekarang. Terus modul kamera belakang juga masih ngebam seperti di Xiaomi 12, cuman sekarang ini dia nggak kotak lagi ya, tetapi persegi. Jadi nggak kotak yang panjang gitu guys. Dan Xiaomi 13 ini harusnya bakal pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang kemungkinan bakal diumumkan sekitar akhir November atau awal Desember ini. Terus untuk Xiaomi 13 Pro-nya ini bakal jadi versi yang lebih premium ya tentunya, dengan layar circa 6,65 inch yang tetap curve melengkung. Desain modul kameranya sama sih ya kayak di Xiaomi 13, tetapi dengan finishing dan material yang terlihat berbeda guys. Dan Xiaomi 13 Pro ini bakal dibuat lebih premium dengan feel yang lebih fleksibel lagi. Secara specs tentu bakal pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 juga dengan pilihan opsi storage 256GB dan 512GB. Nah, untuk kamera sih lebih superior ya dengan kamera utama 50,3 megapiksel zoom yang kemungkinan juga bakal diumumkan bersamaan dengan Xiaomi 13 nanti guys. Nah, ini kabar ke-9 datang dari Vivo yang segera merilis Vivo X90 series ya. Akan ada 3 seri yang dirilis guys, yaitu Vivo X90, X90 Pro dan X90 Pro Plus. Meskipun nggak tahu ya nanti seri apa aja yang akan diusung ke sini, karena pengalaman dari sebelumnya pernah juga beberapa kali nggak semua seri diusung ke Indonesia guys. Dan video promonya udah bocor ke publik juga dan menunjukkan desain premium Vivo V90 Pro Plus yang berlapis kulit ya, dengan modul kamera besar melingkar dan layar berdesain curve. Kameranya tetap hasil kolaborasi dengan Zeiss. Untuk X90 Pro Plus sendiri dia menggunakan OS berbasis Android 13 ya, 12GB RAM dan Snapdragon 8 Gen 2. Untuk X90 Pro mungkin aja bakal pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, sedangkan untuk X90 ini varian yang paling basic ya, yang paling bawah menggunakan Dimensity 9200 5 nanometer terbaru. Nah, satu hal yang jadi fitur utama di Vivo X90 series ini adalah dipakainya sensor kamera 1 inch dan chip image signal processor ya, atau ISP Vivo V2.
Untuk gimana detailnya tentunya bisa kita lihat ya lebih lengkap di tanggal 22 November yang bakal resmi hadir di Tiongkok jam 7 malam waktu setempat guys. Dan Vivo sendiri udah kirim unitnya ke banyak media dan reviewer di Tiongkok sana ya, yang udah mulai hands on untuk unitnya. Dan harusnya sih yang dirilis di Indonesia juga secara desain dan fitur bakal cenderung sama, kecuali untuk OS-nya. Karena untuk di Tiongkok OS-nya bakal pakai Origin OS, sedangkan untuk di Indonesia atau di global ya itu bakal pakai Fantouch OS. Dan kita akhiri seri Tech Now kali ini ya dengan kabar dari Apple yang akhirnya akan merilis AR atau VR headset di tahun 2023 kabarnya. Memang Apple ini udah cukup lama ya dirumorkan mengerjakan AR dan VR headset, tetapi cukup lama juga belum ada kemunculannya. Nah, kabarnya 2023 bakal jadi tahun dimana Apple mengerjakan atau merilis ya, atau memperkenalkan lah minimal AR dan VR headsetnya ini. OS-nya dikabarkan bakal bernama Reality OS yang udah dipatenkan juga ya trademarknya. Nah, kabar ini juga jadi semakin nyata karena bulan kemarin Apple juga lagi ngebut nih guys, buka banyak lowongan untuk engineer yang bisa bikin AR dan VR tool, terus bisa bikin visual effect serta game asset. Nah, produksi massalnya kabarnya dimulai di Maret 2023 nanti, dan kalau Apple sudah merilis biasanya sih ini bakal langsung populer dan menjadi tren. Dan belum jelas sih apa yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan headset ini, tapi mungkin nggak jauh-jauh ya dari hal-hal mixed reality world, terus kemudian juga seperti metaverse atau menyediakan layanan video streaming 360 misalnya. Dan itu ya 10 kabar Tekno yang trending hari ini. Subscribe aja biar nggak ketinggalan kabar Tekno terupdate dan bikin gua lebih semangat lagi ya bikin konten kayak gini. Sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.